Maaf mas, kurang terdengar mas. Tes tes tes. Bos, suara saya tengah. Sudah. Sudah Mas. Oke. Maaf ya. Oke. Eh, Sebelumnya terima kasih ya. Saya ucapkan pada teman-teman telah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop saya bersama ini tentang revisi mekanik. Mungkin saya di sini akan sedikit mengucapkan terus mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin bertanya lah. Nanti nanti bisa chat terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk workshop satu ini nanti akan dibagi ini 3 sesi ya. Itu sesi pertama untuk ya, pengenalan ya. Dan yang kedua untuk materi utama. Nanti di materi itu kan kita akan belajar desain dua dimensi dan tiga dimensi. Dan juga belajar untuk sebuah assembly. Nanti saya akan jelaskan. Dan untuk yang ketiga nanti ada penugasan. Mungkin langsung saja ada materi yang pertama yaitu memberi pembukaan atau pengenalan. Selamat datang ya di workshop C1 tentang definisi mekanik. Eh, Ikut merupakan definisi singkat apa itu mekanik. Mekanik adalah suatu ahli mesin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan istilah mekanik sendiri berasal dari kata mekanika, yakni sebuah cabang ilmu yang mempelajari fungsi serta cara kerja mesin. Dan pada dasarnya mekanik tidak hanya terbatas pada mesin kendaraan, dan mekanik juga mempelajari jenis mesin lainnya seperti mesin industri, robotika, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, seperti kita banyak yang menggunakan mekanika walaupun itu sangat sederhana. Apa sih tugas-tugas dari mekanik dan apa yang dikerjakan di divisi mekanik di Lagos? Mungkin tugas mekanik itu sendiri ada beberapa, yaitu ada proses membangun atau build, merawat, dan juga memperbaiki. Di sini ada beberapa cuplikan di gambar surat ini, itu divisi mekanik tim Lagos. Ini sedang melakukan CNC milling yang teman-teman dari mereka mungkin dari dari teman-teman proyek mereka mungkin tahu ya di ruangan manuk di T3 yang pernah melihat
Sini dari tim mekanis ini sedang melakukan CNC, itu sedang eh, membuat sebuah part untuk spare. Dan di sebelah kanan sendiri ini ada teman-teman dari Temeros dan juga tim mekanik ini sedang memperbaiki suatu akuator yang digunakan di Microsoft sendiri, yaitu berupa Seiko. Dan ini kebetulan kalau tidak salah, Seiko ini memiliki kendala, yaitu memiliki kerusakan di bagian getbox. Jadi kita perlu tes tes cek cek. Eh, Bentar ya. Suara saya apakah terdengar dengan jelas atau aman ya suara saya? Oke, kita lanjut. Di sini kita sedang berbagi sesuatu ya. Di sini kita mengganti sebuah getboxnya yang ada di dalamnya dan juga memperbaiki getboxnya. Nah, ini kita tidak lupa untuk apa mengganti sebuah pelumas di apa kayak fish supaya sebetulnya tidak bisa berjalan dengan lancar lah seperti itu. Kita lanjut. Nah, di divisi mekanik tim Medo sendiri kan kita tidak mungkin ya membuat suatu part tanpa kita ketahui bentuknya. Nah, di sini Demetrius juga membuat desain dua dimensi, bukan tiga dimensi, sebelum melakukan eksekusi ya untuk pembuatan ini sendiri. Untuk untuk membuat kita biasanya menggunakan dua CAD, yaitu Inventor, SolidWorks, dan lain sebagainya. Dan apa sih CAD itu? Bisa dibaca lebih jelasnya. Nah, CAD itu adalah cara untuk membuat gambar dua dimensi dan model tiga dimensi bentuk. Itu nyata cara digital sebelum produk tersebut diproduksi. Itu yang kita katakan tadi, tidak mungkin apabila kita melakukan sebuah buat suatu langsung itu tanpa melihat gambarannya. Gitu. Nah, dan di workshop kali ini kita akan belajar membuat sebuah desain, desain dua dimensi dan juga desain tiga dimensi, yaitu membuat dengan menggunakan web CAD, yaitu konsep yang macam sudah saya beritahukan. Mungkin dari teman-teman sudah membuat akun apa bro? Atau masih ada yang belum membuat akun atau gimana? So, soalnya saya terdengar apa tidak ya? Tes tes. Ya.
Tes tes. Udah, yuk. Aman. Oke. Tes tes tes. Oke. Oke. Minta maaf ya pada teman-teman. Ini terkendala di bagian mikrofonnya. Mungkin untuk penjelasan tadi teman-teman bisa mengikuti atau mungkin oke. Mungkin kita lanjut ya. Untuk dari teman-teman kemarin udah membuat akun web CAD Onsep apa belum? Sudah, Mas. Udah. Sudah. Kita Mungkin kita langsung aja ya masuk ke webnya. Kita buka. Mungkin bisa dibuka. Oke. Udah. Oke. Nah, itu materi yang pertama, kita akan belajar membuat desain 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Dan kebetulan untuk gambar tekniknya, saya sudah kirimkan di grup komunitas Devsi Mekanik. Mungkin bisa diunduh dan dilihat. Oke, saya juga akan buka untuk desainnya. Dan jangan lupa ya untuk file chartnya diunduh dan diekstrak. Nanti itu digunakan untuk materi yang kedua. Oke, teman-teman bisa melihat untuk gambar teknik yang sudah saya share di sini. Apakah bisa melihat apa kurang jelas untuk gambarnya? Bisa ya? sudah jelas, Kak. Oke. Mungkin di sini saya akan mulai untuk materi yang pertama. Kita masuk di onsep terlebih dahulu. Ini sambil saya menjelaskan ya, kenapa saya memilih onsep daripada menggunakan software CAD lainnya. Karena kalau di Inventor dan juga SolidWorks ini merupakan memiliki file yang cukup besar. Jadi mungkin teman-teman yang di prodinya sudah banyak file software yang banyak itu. Jadi tidak memberatkan teman-teman lah. Oke, untuk pertama kita akan membuat dokumen. Dokumen ini seperti tampilan awal kita akan membuat 2 dimensi dan juga desain sheet-nya. Oke.
Pertama kita klik create di bagian kiri atas. Kita klik. Lalu klik dokumen. Nah, di sini akan muncul nama. Kita bisa menemukan nama file yang akan kita buat. Misal sesuai judulnya di gambar teknik yaitu bracket. Kita akan berikan nama bracket. Nah, dan untuk yang bawah ini yaitu folder di mana kita akan menyimpan file tersebut. Kalau misalnya tidak milih tidak apa, langsung tidak usah. Nah, kita langsung klik create. Dan tampilan akan berubah seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai membuat dua dimensi, desain dua dimensinya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Bisa, Bisa, Kak. bisa. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tertinggal atau ada masalah, mungkin bisa present. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa tool yang mungkin akan kita gunakan. Di sini ada beberapa tool. Ini digunakan untuk membuat sebuah desain 3D-nya. Nah, untuk desain dua dimensinya, kita akan, oh ya, sebelumnya kita akan membahas satuannya terlebih dahulu ya. Satuan dari part yang akan kita buat, yaitu di bagian kiri atas. Sini ada sebuah garis ya, ada 3 garis. Menu, kita klik, lalu kita pilih menu workspace unit. Nah, di sini ada satuan yang nanti kita akan gunakan. Kita ubah menjadi milimeter. Dan juga untuk yang di bawahnya kita ubah ke milimeter per second. Lalu kita oke. Ini bisa mengikuti ya. Oke. Untuk desain dua dimensinya, kita akan memilih sketch di bagian kiri atas. Kita klik. Nah, di sini kita akan memilih sebuah seperti sudut pandang ya. Kita akan mulai mendesainnya, yaitu dengan sudut pandang depan, ada depan, kanan, atau samping, atau atas, atau top ini. Nah, kita akan memilih bagian front. Kita klik. Untuk tampilannya akan berubah seperti ini. Kita sketch satu. Nah, sebelum kita mulai, kita menuju menu yang bagian kiri ini. Kita hide dulu untuk plan-nya. Kita hide semuanya ya, kita hide. Dan kita sisakan sketch satu seperti ini. Nah, untuk mode-nya kita bisa menggunakan kubus yang berada di kanan atas. Kita bisa ubah sudut pandangnya. Kita bisa melihat dari samping, belakang, ataupun atas. Kita kembali ke arah depan. Nah, sini kita akan mulai ya untuk sketch dua dimensinya sesuai dengan
gambar yang sudah saya kirim tadi. Oke. Sini saya akan membuatnya dengan 3 step, yaitu kita akan membuat sketch dasarnya terlebih dahulu, yaitu kan ini sebuah persegi panjang ya. Saya akan membuat persegi panjang terlebih dahulu. Untuk toolsnya, oke. Ini saya jelaskan lebih dahulu. Untuk toolsnya ada di bagian atas. Ini ada line, ada segi panjang yang akan kita gunakan. Sini ada lingkaran. Dan ini ada beberapa tools yang digunakan untuk membuat garis lengkung. Ini segi 5, garis lengkung. Dan di bagian kanan, kita geser saja. Bagian kanan ini ada yang bergambar gunting ini. Ini digunakan untuk memotong sebuah garis. Nanti kita akan gunakan. Lalu di sini ada offset. Ini menduplikat sebuah desain 2 dimensi dengan jarak tertentu. Dan sini ada mirror. Dan ini nanti kita akan gunakan. Mungkin lebih jelasnya kita langsung ke sketch 2 dimensinya. Oke, pertama kita akan membuat persegi panjang ya. Di sini kita akan memilih center point rectangle. Kita klik. Lalu kita tempatkan di bagian pusat dari ini. Kita klik lalu kita geser. Untuk sementara bebas. Nah, dan untuk menentukan dimensi atau ukuran dari persegi panjang ini, kita menggunakan tool dimension yang berada di bagian tengah ya, tengah. Ini seperti ada anak panah. Kita klik. Lalu untuk menentukan panjang dari persegi panjang ini, kita bisa mengklik garis yang di atas ini atau yang bawah di sini. Atau bisa kita mengklik garis sebelah kiri dan juga kanan. Seperti ini. Nah, ini akan muncul sebuah angka. Sini kita akan mengatur berapa panjang dari persegi panjang tersebut. Oke. Kita akan lihat di gambar tekniknya. Dan persegi panjang ini memiliki panjang sekitar 95,8 mili. Nah, untuk satuan di gambar teknik ini semuanya menggunakan mili ya. Maaf, saya lupa untuk mencantumkan satuannya. Yang menggunakan mili. Untuk mengubahnya, kita klik angkanya, lalu kita masukkan sesuai dengan gambar. 95,8. Lalu kita enter. Dan untuk lebarnya sama, kita menggunakan dimension dengan memilih bagian kiri atau kanan, atau juga bisa bagian garis atas ini dan juga bawah. Untuk seperti berikut. Dan kita masukkan lebar persegi panjang tersebut, yaitu 35,6 mili. Kita ganti 35,6 mili. Kita enter. Ini tidak bisa menggunakan koma ya. Ya, menggunakan titik. Nah, mungkin bisa diikuti atau mungkin ada kendala untuk teman-teman. Bisa mengikuti ya. Sudah Kak. Oke. Udah. Oke, kita lanjutkan.
Bukan salah beli kusuk. Iya. Kan pendek apa nih? Mboten gitu senayan mboten satu. Itu mau Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran. Lingkaran yang berada di sisi kanan. Kita lihat untuk detailnya. Kita bisa melihat di bagian kanan atas dari gambar teknik tersebut. Ini merupakan sebuah seperti kayak dipusatkan seperti itu. Si ada B ini dengan skala 3:1. Nah, sini kan ada beberapa lingkaran. Ini ada lingkaran besar dengan diameter 12,2. Nah, kita akan membuat lingkaran tersebut. Untuk toolsnya, nah, toolsnya ini kita pilih center point circle, kita klik dan kita tempatkan di titik tengah garis bagian paling kanan. Akan munculkan simbol kotak ini ya. Ini sudah berada di tengah. Kita klik, lalu kita tarik. Untuk ukurannya sementara bebas. Nanti kita akan menggunakan dimension lagi untuk mengatur diameternya. Kita gunakan dimension. Dan kita klik lingkaran. Oke. Sini kan, nah kita bisa lihat. Ini merupakan simbol dari diameter. Jarak diameter lingkaran tersebut. Nah, sedangkan di sini, ini menunjukkan R, yaitu jari-jari lingkaran tersebut, yaitu 12,2. Jadi, kita bisa mengalihkan 2 seperti ini. Kita enter. Nah. Oke, selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang berada di bagian tengah ini, lingkaran yang berukuran sedang. Untuk toolsnya sama, kita menggunakan center point circle. Belum bisa apa? Kan lu belum bikin workshop. Belum bisa makainya aja. Gimana caranya bikin workshop? Daftar aja. Gimana? Kita klik di titik tengah bagian ini. Workshop apa? Eros. Kita klik. Nah, dan untuk ukurannya sama. Kita gunakan dimension. Kita masukkan berapa diameternya, yaitu 8,1. Kita masukkan 8,1 mili. Kita enter. Oke. Tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman ada kendala atau mungkin ada pertanyaan atau ada kesulitan. Sudah cukup jelas. Mas, izin Iya. ulangi yang izin bertanya, Mas. Saya dari Jian dari Coba. Izin Mas, ulang di metode. Oke, di mana ya? Ini suaranya kurang jelas. Mungkin bisa chat di komen aja. Nanti bisa. Oke. Untuk yang lainnya mungkin udah jelas ya? Atau
Kita lanjutkan. Untuk membuat lingkaran kecil sini. Sini ada 8 kali diameter 2,1. Nah, 8 di sini itu menentukan jumlah dari lingkaran tersebut. Di sini kan ada 8 buah lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan membuat lingkaran sama. Kita menggunakan center point circle. Kita klik, lalu kita tempatkan sesuai dengan garis di bagian kanan ini. Kita klik. Oke. Nah, untuk diameternya kita gunakan dimension. Nah, ini salah satu tool yang sering kita gunakan. Untuk diameternya 2,1. Kita enter. Ya, mungkin ada yang chat. So, dimensionnya bisa. Wah, kita sudah masukkan dimensi yang kita inginkan. Di enter mas. Iya. Jadi untuk memasukkan ukurannya, kita bisa ngeklik angkanya sini. Kita klik. Nah, lalu kita masukkan. Kita masukkan berapa panjang dari misal ini ya 95,8, kita enter. Dan bentuknya akan menyesuaikan dengan angka yang kita masukkan. Seperti itu. Nah. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini kan sudah ada satu lingkaran. Nah. Oh, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu di gambar. Di sini kan ada jarak antar titik pusat ya. Titik pusat antara lingkaran yang kecil dengan lingkaran yang sedang. Yaitu 8 mm. Sama, kita akan gunakan dimension lagi. Kita klik titik tengahnya yang lingkaran kecil dan juga lingkaran yang besar. Sini akan muncul. Lalu kita masukkan berapa jarak antar lingkaran tersebut. Lalu kita enter. Otomatis jaraknya menyesuaikan. Nah, untuk membuat 8 lingkaran kecil, kita tidak perlu membuatnya satu persatu. Kita bisa menggunakan tools yang berada di sini, yang tepat di tengah ya. Ini kita pilih circular pattern. Sini ini merupakan tool yang digunakan untuk menduplikat sebuah desain 2 dimensi. Nah, yang duplikatnya itu akan membentuk sebuah lingkaran. Untuk lebih lanjutnya kita akan mencobanya ya. Kita langsung praktekkan. Kita klik. Lalu di sini saya akan memilih lingkaran ya. Lingkaran yang kecil kan. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Tampilannya akan berubah. Nah, di sini kita akan memindahkan. Di sini kan ada sebuah kotak ya. Kita klik. Lalu kita geser ke titik pusat lingkaran. Kita lepas. Nah,
Oke. Nah, untuk jumlahnya kita bisa memasukkannya di bagian kanan. Sini kan ada 3 kali. Nah, kita bisa mengkliknya dan masukkan berapa banyak kita akan menduplikat sebuah lingkaran tersebut. Yang kita butuhkan 8. Kita bisa mengenternya. Kan muncul. Nah, kita bisa mengklik di bebas ya adanya. Nah, sudah jadi untuk lingkarannya. Mungkin dari sini ada yang mengalami kesulitan atau ingin bertanya sesuatu. Sudah, apakah sudah jelas ya? Pada oke, kelihatannya sudah jelas ya. Kita akan lanjutkan lagi untuk desain 2 dimensinya. Nah, sini bisa kita lihat. Di sini kan ada sebuah garis ya yang menyinggung antara lingkaran dan juga segi panjang. Sini kita akan buatnya. Kita membuat menggunakan lens. Kita akan menggunakan lens sini. Nah, untuk pertama kita akan meletakkannya di bagian atas segi panjang tersebut. Kita klik aja. Nah, lalu kita klik reverse terlebih dahulu. Untuk yang bawah sama, kita menggunakan lens. Kita klik. Oke. Setelah seperti ini, kita akan menggunakan sebuah tool. Ini digunakan untuk membuat suatu garis tersebut akan bersinggungan dengan lingkaran. Nah, ini toolsnya ini berada di bagian kanan di tools dimension. Nah, kita klik, kita akan mencari tools yaitu tangen. Seperti gambarnya. Ini ada sebuah garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Kita klik. Nah, untuk penggunaannya kita pilih garis yang akan kita buat bersinggungan dengan lingkaran. Kita klik garisnya, lalu kita akan memilih lingkarannya, yaitu lingkaran yang paling besar. Kita klik. Nah, otomatis garis tersebut akan bersinggungan seperti ini. Nah, untuk yang bawah sama, kita klik garisnya, lalu lingkaran. Oke. Nah, untuk tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, dan kita akan lihat di gambar teknik ini. Nah, di sini untuk garisnya, ini secara tidak langsung ya. Ini kayak sejajar dengan titik pusat lingkaran yang kecil ini. Mungkin bisa di zoom. Ya, ini. Nah, untuk membuat garis ini sejajar dengan titik pusatnya, kita akan menggunakan tools yang sama seperti yang tangen tadi. Sini kita akan memilih yaitu vertikal. Nah,
Untuk penggunaannya kita bisa mengklik bagian ini pangkal dari garis tersebut dan juga kita klik titik pusat dari lingkaran. Untuk lingkarannya bagian ini kita klik, otomatis akan sejajar atau lurus ya. Untuk yang bawah sama, kita klik dan kita klik titik pusat lingkaran tersebut, otomatis akan menyesuaikan. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada sebuah garis yang keluar dari titik singgung dari lingkaran dan juga garis tersebut. Kita bisa menghapusnya, juga bisa tidak menghapus. Tapi ini kita akan menghapusnya saja supaya tidak buat ini singgung. Kita gunakan trim seperti gambar gunting ini. Kita klik, lalu kita klik garis yang akan kita potong. Nah, garisnya akan hilang. Untuk yang bawah sama, kita klik seperti itu. Oke, mungkin saya ini ada kesulitan atau yang ingin bertanya. Aman, Mas. Aman, ya, bisa diikuti ya. Oke. Ini nggak usah malu-malu ya. Kalau misal ada masalah atau ada kendala di bagian mana, silakan untuk bertanya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Sekarang untuk gerakan pertama sudah jadi. Kita akan membuat desain 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Untuk caranya, kita bisa menggunakan tools extrude bagian kiri atas. Sini, kita bisa klik. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk ketebalan, kita bisa mengubahnya di bagian tip. Sini kan tertera 25 mili ya. Kita akan mengubahnya dengan 2,5 mili. Oke. Otomatis tebalnya akan berkurang. Nah, dan di sini saya akan memilih bagian mana yang akan kita gunakan. Maksudnya kita akan mengubahnya lah menjadi 3 dimensi. Sebelumnya ini untuk bagian atas ini ada face of sketch 1. Kita delete terlebih dahulu. Nah, kita akan memilih bagian mana saja yang akan kita buat menjadi 3 dimensi. Untuk yang pertama yaitu ini bagian persegi panjang seperti ini. Lalu untuk sini untuk singgungnya dan juga yang bawah. Dan jangan lupa untuk bagian lingkarannya seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa mengklik OK atau tanda checklist. Dan ini sudah jadi sebuah desain 3 dimensi.
mungkin ada kendala dari teman-teman atau ada kesulitan. Permisi Mas, saya izin bertanya Mas. Ya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Dwi Prasetyo dari PENS 2024 Prodi Meka. Saya di sini izin bertanya Mas, apakah konsep web ini cara kerjanya atau menu tool-toolnya itu sama seperti Inventor? Terima oh kasih. ya, oke, oke. Sedikit ini ya, izin menjawab ya. Saya kira sama ya. Untuk toolnya hampir sama. Mungkin cara penggunaannya yang berbeda. Tapi secara garis besar sama dengan software-software CAD lainnya seperti Inventor, SolidWorks dan lain sebagainya. Gitu. Baik Mas, terima kasih banyak. Untuk desainnya, apakah ada kendala dari teman-teman? Sudah aman ya? Aman Mas, insya Allah. Insya Allah. Oke, oke. Nanti bisa ada ketinggalan terlalu jauh, mungkin bisa melihat recordnya. Oke, kita akan lanjut untuk desainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian ini, bagian sebelah kiri. Ini digunakan untuk ini ya, menyatukan dua servo. Oh iya, saya belum menunjukkan ya. Mungkin di materi yang kedua. Oke, itu bagian ini. Kita akan membuatnya menggunakan persegi panjang bisa atau menggunakan garis. Oke. Sebelum itu sama, kita akan buat sketch terlebih dahulu. Kita klik sketch, lalu kita pilih bagian depan dari desain 3D yang sudah kita buat tadi. Oke, kita klik, kalau muncul seperti ini, sketch 2. Kita sudah masuk ke desain yang kedua. Oke. Kita akan menggunakan sebuah lens. Oke. Untuk toolsnya, berada di kiri atas. Seperti ini. Nah, kita akan menempatkan untuk titik permulaan, yaitu di bagian kiri. Lalu kita tarik ke kanan. Ke bawah. Lalu kembali ke titik. Tuh, tampilannya seperti ini. Kita bisa menggunakan dimensi untuk mengatur jaraknya. Oke, kita bisa melihatnya di sini, bagian A. Sini untuk jaraknya
yaitu 5,6 jarak antar persegi ini dan juga bagian 5,6. Oke. Untuk dimensinya kita bisa mengklik bagian ini, panjang atau di garis atas dari persegi dan juga bagian atas dan juga garis bagian atas yang telah kita buat tadi. Nah, kita masukkan untuk dimensinya 5,6. Dan untuk yang bawah sama 5,6. Untuk jarak bagian samping, kita bisa melihat di bagian ini, yaitu 8,8. Kita bisa mengklik garis bagian kiri ini dengan garis yang telah kita buat tadi. 8,8. Enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lanjut akan buat sebuah lingkaran. Di sini ada 4 buah. Toolsnya sama. Kita gunakan tadi yang center point circle. Kita klik. Untuk penempatannya bebas ya. Penting jangan keluar dari persegi panjang ini. Nanti akan sedikit sulit untuk mengatur dimensinya. Kita buat 4 buah seperti ini. Oke. Lalu kita akan menentukan dimensi lingkaran. Untuk dimensinya yaitu 2,7 dengan diameter 2,7. Kita bisa 2,7 enter. Yang kedua ini sama 2,7. Ketiga 2,7. Nah, Berapa tadi? setelah itu kita akan menentukan jarak lingkaran tersebut dengan garis atas. Kita gunakan dimension ya, sama. Kita klik untuk garis bagian atas ya, dan juga titik pusat lingkaran tersebut. Oke. Sini bergerak 2,8. Kita masukkan 2,8. Dan untuk jarak bagian samping ya, itu 5,3. Oke. Seperti ini. Nah, dan untuk lingkaran yang kedua ini, sini kan ada jarak ya, dari titik pusat lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kita akan gunakan dimension lagi. Kita klik bagian tengah atau titik pusatnya lingkaran 1 dan lingkaran 2. Seperti ini. Untuk jaraknya kita masukkan 6,3 sesuai dengan gambar tekniknya. Sebenarnya. Dan untuk yang bawah ini sama karena seperti mirror ya, atas dengan bawah. Kita masukkan
Tuh jaraknya dengan bagian samping yaitu 5,3. Tuh, yang bagian bawah itu 2,8. Dan jarak antar kedua lingkaran yaitu 6,3. Dan ini jarak dengan bagian bawah yaitu 9,3. Ini 9,3. Oke. Eh, untuk yang atas kelihatannya ini belum kita atur ya saudara. Mungkin ada ini sesuatu yang sini ada eh, sebuah simbol ya bahwa lingkaran tersebut sejajar dengan garis bagian ini. Nah, kita akan menghapusnya saja. Nah, lalu kita dimension lagi untuk tentukan jarak dengan garis bagian atas ini. Itu 9,3. Oke, seperti ini. Mungkin dari teman-teman apakah sudah jelas atau dapat suatu kendala? Udah Mas, aman. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sama, kita akan menggunakan sebuah tool untuk upaya menjadi desain video, tapi kita tidak uh, membuatnya ya. Kita akan menghapus bagian ini yang telah kita buat tadi, yaitu bagian meski panjang sebelah sini dan juga lingkaran. Kita gunakan extrude. Lalu kita akan milih remove. Sini kan ada new, add atau menambahkan. Kita akan menggunakan remove. Sini. Dan untuk bawahnya kita akan delete terlebih dahulu. Jadi bisa kita memilih bagian mana yang akan kita hapus. Kita klik bagian segi panjang tadi yang kecil ya, dan juga lingkaran. Nah, oke. Untuk tampilannya jadi seperti ini. Nah, sini kita akan mengubah tebalnya. Kita akan mengubah tebalnya sampai 2,5 mili. Kita enter. Kita akan klik OK. Mas, mohon maaf itu lubangnya kurang 1 Mas. Oh iya. Kita cek lagi di bagian extrude. Nah, untuk lubangnya yang kedua ini kita belum memilihnya. Kita bisa mengklik ulang. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, nah. Mungkin teman-teman apakah ada kendala atau sudah paham?
Mungkin bisa mengikuti ya teman-teman. Oke. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan membuat untuk bagian dalamnya sama. Kita akan membuat sketch baru. Sini kita gunakan sketch. Lalu kita pilih si bagian depan. Kita klik. Akan muncul sketch 3. Nah, kita bisa mulai untuk membuat si bagian dalamnya. Ini terdiri dari 2 persegi. Bisa saja kita membuat langsung jadi 1. Nanti kita akan membaginya menjadi 2. Kita gunakan rectangle yang coordinate rectangle. Nah, kita klik. Lalu kita klik bagian sini. Lalu kita geser. Nah, bedanya dengan center point rectangle, kita mengawalinya itu dari sudut ya. Kalau yang center tadi kita dari titik tengah, titik pusatnya. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, sini kita akan atur panjang dan lebarnya. Kita bisa melihat sini untuk panjangnya 60,9 dan lebarnya itu 23,6. Kita nanti untuk panjangnya yaitu 60,9 dan lebarnya 23,6. Oke, ya. Nah, sini kita akan menunjukkan memberikan jarak antara pakaian atas part dengan desain bagian dalamnya ya. Kita gunakan dimension. Kita klik bagian atas, juga bagian atas dari part ini. Kita umpannya yaitu 6 mili sesuai dengan gambar. Seperti ini. Oke, dan lalu untuk jaraknya untuk bagian samping di bagian kiri dengan bagian sebelah ini. Oke. Yaitu 9,1. Tampilannya seperti ini. Nah, kita akan membaginya jadi 2 menggunakan lens. Kita bisa menggunakan lens. Kita klik untuk membagi 2 seperti ini ya. Tegak lurus. Lalu satu lagi. Oke. Nah, untuk jaraknya yaitu 10,9. Kita dimension. Terus 10,9. Dan untuk panjang dari lingkaran itu sendiri yaitu 25 mili. Kita bisa masukkan. Kita klik bagian samping ini ya dengan garis tengahnya tadi 25. Oke. Seperti ini.
Nah, kita akan eh, menghapus bagian tengahnya. Kita menggunakan extrude. Lalu kita akan pilih remove. Nah, agar kita bisa memilih bagian mana yang akan kita hapus. Seperti tadi, kita akan delete dulu bagian ini. Ini ada face of sketch 3. Jadi ini memilih semua sketch ya. Di sketch yang ketiga itu dihapus, tapi kita tidak akan menghapus semuanya. Kita delete terlebih dahulu, lalu kita pilih secara manual. Yang ini. Ini. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Mungkin teman-teman apakah ada kendala? Oke. Kita lanjutkan ya. Bisa mengikuti. Nah, ini sudah hampir jadi untuk desainnya. Untuk yang utama ini. Nah, tinggal sedikit. Nah, di sini kan ada lengkungan ya. Atau bisa dinamakan fillet. Untuk membuat fillet itu sendiri, kita gunakan tools yang berada di nih. Sesuai bentuknya. Tuh, fillet. Kita klik. Dan kita akan memasukkan berapa radius atau jari-jari fillet yang kita mau. Oke, kita akan membuat yang bagian sebelah kiri dulu. Sekarang ada ini ada fillet dengan radius 2 mili. Kita ganti dengan 2 mili. Kita klik. Oke, lalu kita pilih bagian mana saja yang mempunyai radius 2 mili. Bagian pojok ini. Dan bagian yang bawah. Oke, ada 4 bagian ya. Oke. Kita klik. Oke. Nah, itu hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya ada lagi fillet dengan radius 3 mili. Sama untuk toolsnya. Cuma kita akan ganti radiusnya jadi 3 mili. Sini yang memiliki radius 3 mili ada 4, yaitu dia kan sudut bagian dalam ini. Ini. Dan juga bagian garis singgungnya ya. Ini 3 mili. Oke. So, kita klik oke. Dan yang terakhir itu fillet bagian dalamnya. Sini, untuk persegi bagian dalam. Untuk radiusnya yaitu kita lihat yaitu 5 mili. Kita sama, kita gunakan fillet. Kita ubah radiusnya 5 mili. Oke. Kita pilih sudut-sudutnya. Kita klik. Untuk totalnya ada 8 ya. Sini. Udah. Oke, oke. Dan sudah selesai. Ini untuk materi pertama kita kali ini. Sudah jadi. Mungkin teman-teman ada kendala sampai sini atau mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke materi yang kedua.
Oke, kita lanjut saja ya, langsung ke materi yang kedua. Ini nggak usah di save atau ya seperti itu, nggak usah di save. Soalnya di web ini otomatis save. Tapi kalau teman-teman mau save-nya di laptop bisa. Tapi untuk sekarang kita akan biarkan saja biar tersimpan di web konsep itu sendiri. Oke. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yakni assembly. Nah, oke. Kita akan ke menu utama konsep, klik konsep. Oke, ini untuk tampilan awal ya. Nah, dan tadi kan ini saya udah memiliki sebuah file. Nah, untuk file itu sendiri itu berisi sebuah part yang sudah jadi. Untuk partnya seperti ini. Nah, dan kita akan coba untuk mengassembly-nya. Dan untuk jadinya, untuk assembly-nya itu akan menjadi sebuah arm atau lengan robot seperti ini. Oke, kita nggak usah lama-lama ya. Ya, nanti teman-teman yang ada tugas dari matkul atau ingin mengerjakan sebuah laporan ya, kita akan langsung aja kita kembali ke konsep. Nah, untuk file yang saya kirimkan tadi mungkin udah diekstrak ya. Atau ada yang belum? Saya masih belum, Mas. Udah ya. Mohon maaf Mas, saya izin belum karena tadi ada acara dari Prodi Meka. Terima kasih. Oke, mungkin bisa di download terlebih dahulu dan mengekstraknya. Oke, kita tunggu ya. Mungkin sambil mengekstrak filenya, ini saya akan beritahukan caranya untuk mengupload file tersebut ke konsep. Nah, oke. Untuk caranya kita bisa membuat folder lebih dahulu. Kita tekan create lalu folder. Nah, sini kita bisa masukkan untuk namanya. Bisa day 1 misal ya. Kita klik create. Nah, lalu kita open. Nah, di sini nanti kita akan memindahkan file jar yang sudah saya kirimkan tadi ke folder konsep D1 ini. Oke. Untuk caranya kita sama, kita klik create lalu import file. Nah, sini kita cari ya di mana folder ekstrakan, misal ini Armfix. Nah, sini kita bisa pilih yang file yang bermuat IPT, kita blok semua, lalu kita open. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung saja kita import. Nah, ini butuhkan waktu ya.
Oke. Nah, kita bisa refresh. Nah, ini sudah muncul file yang kita import tadi ya. Ini. Mungkin untuk tata caranya ada yang masih dibingungkan. Aman ya. Jadi, mungkin kita bisa lanjutkan. Oke. Kita akan membuat assembly-nya sesuai dengan tema, dengan materi yang kedua. Kita balik ke menu utama. Lalu kita hampir sama seperti membuat part ya. Kita klik dokumen. Kita masukkan sel assembly day 1. Kita akan pilih untuk filenya ya, D1, kita open. Kita klik create. Kita tunggu ya. Oke, untuk tampilannya hampir sama dengan materi yang utama tadi. Tapi untuk bagian bawah ini kan ada Part Studio 1 dan juga assembly. Nah, kita bisa menghapus yang Part Studio 1 ini. Soalnya kita akan membuat sebuah assembly. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman ada kendala untuk mengupload filenya atau sudah bisa semua? Siap Mas. Ini saya masih muter Mas, masih mulai. Oke. Mungkin suaranya kurang terdengar dengan jelas. Oke. Mungkin bisa diulangi dari Mas siapa tadi? Apakah ada kendala? Atau kita bisa melanjutkan terlebih dahulu. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat recordannya. Oke. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa tools yang kita akan gunakan untuk assembly. Di sini saya sedikit menjelaskan ya. Untuk hasil match ini gunakan untuk menyatukan dua part secara langsung ya. Kemudian kita akan insert sebuah part terlebih dahulu agar bisa mengetahui apa perbedaannya. Oke, itu caranya. Kita klik insert part. Kita klik. Nah, di sini ada parent dokumen, author dokumen, dan standar content. Kita akan memilih
author dokumen. Oke, sini. Nah, kita bisa mulai ya, folder mana yang akan kita masukkan atau partnya ini kita tadi yang udah menguploadnya kita taruh di folder apa misal ini untuk saya menaruh di Amrobot. Nah, kita klik lalu kita pilih part yaitu sini ada RX 28 kita klik. Nah, kita klik sini part 1 kita klik. Nah, tempatnya akan muncul di ini, kita taruh bebas ya, kita klik saja lalu kita klik oke. Untuk tampilannya seperti berikut. Oke. Nah, di sini untuk menotasi partnya kita gunakan ini di bagian apa? Tampilan yang bagian kiri. Ini kan ada part ya, part 1. Ini ada sebuah seperti sumbu XYZ. Nah, kita klik akan muncul seperti ini. Ada panah ke atas, ke depan belakang, dan ke samping kanan kiri. Untuk melintasinya, kita bisa mengkliknya nah, bagian ini. Sini ada sebuah lingkaran dengan garis di samping ya. Seperti ini. Kita tahan ya, klik tahan. Lalu kita putar. Ini untuk orientasinya. Dan kita bisa langsung memasukkan berapa derajat kita akan memutar part tersebut. Kita klik, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Saya akan menempatkan part yang utama ini ke titik pusatnya, ke titik tengah bagian ini. Sangat kecil sekali ini ya. Caranya, sini kan ada, kita bisa mengklik part tersebut, akan muncul sebuah sumbu seperti ini. Nah, kita bisa mengklik lingkaran yang ada di tengah ini. Kita klik kanan. Ya, bentar. Kita klik kanan, lalu move to origin. Klik otomatis tempatnya akan memosisikan data di tengah. Oke. Oh, nah. Kita akan mengulanginya lagi. Kita klik di bagian kiri ini. Nah, tadi kan kita memilih bagian sisi bagian luar, bukan tengahnya. Kalau ini kan bagian tengah dari part tersebut. Kita bisa mengklik kanan. Tuh, titik pusatnya, move to origin. Nah, sudah berada di tengah. Seperti ini. Nah. Lalu di bagian kiri sama, kita akan klik kanan. Lalu kita akan menggunakan fix. Ini digunakan untuk supaya part yang utama ini tidak bisa digerakkan atau dipatenkan ya. Tidak bisa di move kanan kiri. Itu tampilannya seperti ini. Oke. Mungkin ada kendala dari teman-teman atau sudah jelas? Oke, kita akan lanjut.
Oke. Kita akan masukkan untuk part yang kedua. Sini kita kita klik insert. Lalu kita kembali terlebih dahulu. Kita akan pilih AN07 N101. Ini merupakan warden ya. Biasanya yang berada di Sirpo. Mungkin teman-teman yang sudah pernah melihatnya. Ini biasanya juga untuk menempatkan sebuah part. Oke. Kita klik bebas, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan menggunakan tools. Nah, kan ada beberapa tools. Mungkin saya akan menunjukkan apa perbedaannya. Untuk yang fase match tadi, ini untuk menyatukan dua buah parts. Kita pilih bagian pangkal ya dari yang berbentuk tabung seperti ini. Kita klik dan juga bagian bawah part yang kedua seperti ini. Nah, otomatis akan nyatu. Ini. Oke, kita klik OK. Nah, tempatnya ini sudah menyatu dan tidak bisa digerakkan. Seperti ini. Nah, untuk tools yang kedua, ini ada revolve mat. Kita bisa menggantinya di bagian kiri ini. Kita klik 2 kali. Nah, kita ada fasten. Kita ganti dengan revolve. Kita klik. Nah, kita klik OK. Untuk perbedaannya, untuk yang kedua ini bisa diputar. Dan yang utama tadi kan tidak bisa ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan untuk yang ketiga, ini ada slider mat. Untuk kita bisa mengubah seperti tadi. Oke. Untuk revolve-nya kita ubah ke slider mat. Kita cari slider. Nah, kita klik OK. Untuk perbedaannya kita bisa lihat. Nah, ini bisa digeser ke atas, tapi tidak bisa diputar. Oke, seperti ini. Mungkin saya akan tunjukkan beberapa tools ya yang kita akan gunakan aja. Kita ada piston, revolve, dan juga cylindrical match. Kita klik to cylindrical, kita klik OK. Tuh. Nah, ini bisa diputar dan juga di slide ke atas. Oke. Dan selanjutnya kita akan menyatukannya dengan bagian bawah ini ya. Kita gunakan planar mat. Kita klik sama dengan pangkal dan juga sama bagian yang tadi seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita klik OK. Oke, nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan part yang ketiga. Kita akan masukkan sebuah part ya. Ini ada, kita pilih join servo. Kita klik.
Nah, kita klik. Nah, kita klik OK. Di sini kita akan menggunakan Western. Kita akan menyatukannya. Kita klik bagian pangkal ya. Bagian pangkal di sini. Dan juga bagian atas di lingkarannya ya. Di bagian atas kita klik. Nah. Oh, bentar. Ini ada sedikit salah. Harusnya bagian bawah dari part yang ketiga. Kita ulangi. Western. Dan juga ini. Nah, sudah terjadi. Oke, seperti berikut. Kita akan lanjutkan ke part yang ketiga. Kita insert. Kita pilih yang part 3 sama, yaitu RX28. Ini. Kita klik OK. Lalu kita rotasi. Oke. Untuk rotasinya, kita akan tempatkan bagian yang berbentuk tabung ini di bagian samping. Jadi kita akan rotasi ke, kita putar ke kanan, ke kiri. Seperti ini. Itu 90 derajat. Dan kita juga akan menitipkan ya, atau horizontal 90 derajat. Oke, kita enter. Oke. Nah, untuk gabungannya kita sama, kita bisa menggunakan Western. Kita klik bagian dalam dari sini ya, lingkaran yang tengah ini, dan juga bagian luar dari servo. Keempat yang keempat ya, keempat ini. Kita klik bagian tengah, masih akan menyatu seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang kelima, sama, kita akan masukkan Horton HN07 N101 ini. Kan kita klik. Oke. Untuk toolsnya sama, kita bisa gunakan revolve. Kita klik bagian pangkal dan juga sisi bagian bawah ya. Kita klik. Oke. Nah, kita bisa menggunakan reorientasi. Kita gunakan solve. Nah, kita gunakan full primary. Ini digunakan untuk menentukan ya sisi mana yang akan kita gabungkan. Ini kalau kita klik lagi, ini akan ke dalam. Ini akan keluar. Kita klik OK. Dan untuk part yang terakhir, kita akan masukkan bracket ya. Seperti yang kita buat tadi di materi yang utama. Ini ada bracket. Nah, kita klik OK. Nah,
sini kita akan rotasinya ke samping. Kita klik, kita rotasi ke samping. Dan 90 derajat. Kita klik bebas. Lalu kita gunakan fasten. Kita klik bagian ini. Dan juga pangkal dari font tersebut. Kita klik. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini. Ini bisa kita gerakan karena kita tadi menggunakan revolve. Seperti ini. Oke. Mungkin untuk materi yang kedua ini kita bisa cukupkan. Mungkin teman-teman yang ingin mengekspor ke dalam bisa diekspor sendiri, dan mungkin teman-teman yang tadi ketinggalan ya bisa melihat tayangan ulang atau recordnya. Dan tadi kan saya menyiapkan ada penugasan ya. Untuk penugasan sendiri, untuk penugasannya untuk penugasannya aku minta ke teman-teman untuk menyelesaikan assembly-nya, assembly dari semua part yang sudah aku kirimkan tadi. Dan nanti kalau misal ada kendala atau apa, mungkin bisa ditanyakan di grup. Dan untuk tugas duanya, aku membuat minta teman-teman untuk membuat sebuah part ya. Untuk partnya itu sendiri kan ditempatkan, biar lebih jelasnya akan buka yang sudah jadi. Nah, oke, di sini kan bisa kita lihat kalau menghadap seperti ini belum ada wadah ya atau tempat dudukannya yang bagian bawah. Mungkin teman-teman bisa membuat itu dan sudah di assembly ya dengan tugas yang utama tadi. Mungkin lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di grup WhatsApp mengenai tugas untuk workshop saya pertama ini, yaitu tentang televisi mekanik. Oke, untuk materi kali ini dari saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop T1. Dan juga maaf apabila tadi ada beberapa kesalahan teknis. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini ada absen ya untuk workshop di hari pertama ini. Silakan bisa presensi terlebih dahulu. Oke. Terus selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih kembali dari Mas Rangga atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya kita akan foto bersama ya. Jadi dimohon untuk semua peserta on cam terlebih dahulu. Di sebuah dokumentasi pada acara workshop divisi mekanik kali ini. Bisa on cam ya guys. Bagi Bisa yang on cam on cam bisa. sebentar.
Oke, udah ya? Mungkin 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti workshop kali ini dari awal acara hingga akhir. Dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua pada perkuliahan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini. Eh, saya persilakan untuk yang belum absen bisa absen terlebih dahulu. Tapi karena kita sudah berada pada penghujung acara, maka saya sebagai moderator akan berpamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngerjain tugasnya guys.